Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 46. Seorang demi seorang pengawalnya dapat dijumpainya di tempat yang sudah ditentukan. Yang lain pun kemudian dipanggil pula oleh kawan-kawannya dan berkumpul mengerumuni Raden Mas Said yang duduk di atas sebuah batu. Dengan singkat Raden Mas menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya. Tentang dua orang yang aneh itu dan tentang dua buah benda yang aneh ini pula. Para pengawalnya tidak dapat memberikan tanggapan apapun selain mengangguk-angguk dengan herannya, karena tidak seorang pun dari para pengawal itu yang melihat seseorang naik ke atas bukit kecil yang diawasinya itu. Kita harus segera kembali ke induk pasukan kita, berkata Raden Mas Said. Apakah keadaan Raden Mas sudah memungkinkan? Bertanya salah seorang pengawalnya. Kenapa tidak? Raden Mas Salur menyahut, namun kemudian, tetapi cobalah, carikan aku setitik air untuk membasahi mulutku. Mungkin Raden Mas memerlukan makan, Raden Mas menggeleng. Demikianlah maka seseorang dari antara para pengawal itu pun mencari air dari sebuah mata air yang jernih. Dengan air itu Raden Mas Said membasahi mulut dan kerongkongannya beberapa titik saja. Tetapi yang beberapa titik itu ternyata telah membuat tubuh Raden Mas Said menjadi segar, dan bahkan seakan-akan segala kekuatannya telah menjadi pulih kembali. Apakah Raden Mas tidak ingin makan meskipun hanya sesuap nasi? Pengawalnya masih bertanya. Sudah aku katakan, aku tidak akan makan sekarang, jawab Raden Mas Said, lalu, aku sudah selesai. Marilah kita kembali menemui Paman Martapura. Apakah kalian mendengar sesuatu telah terjadi selama aku berada di atas bukit? Para pengawal itu berpandangan sejenak, lalu salah seorang dari mereka menjawab, tidak Raden Mas. Kami belum mendengar perkembangan baru yang terjadi di Surakarta. Apakah Kanjeng Susuhunan dan Kumpeni sudah mulai bertindak terhadap Pangeran Mangkubumi? Kami belum mendengar. Raden Mas Said mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan belum ada tindakan apa-apa. Baik atas Pangeran Mangkubumi maupun atas kita, para pengawalnya tidak menyahut. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Aku ingin berbicara dengan Paman Martapura tentang benda-benda yang aku dapatkan di atas bukit kecil itu dan sekaligus tentang orang-orang aneh yang aku temui di atas bukit itu pula. Demikianlah maka mereka pun segera meninggalkan bukit itu dan menuju ke tempat yang mereka rahasiakan. Tempat yang dipergunakan oleh Pangeran Martapura memegang pimpinan selama Raden Mas Said tidak ada di antara anak buahnya. Para pengawal Raden Mas Said benar-benar menjadi heran. Hanya oleh beberapa titik air, rasa-rasanya Raden Mas Said sudah pulih kembali. Tidak ada bekas-bekas sama sekali padanya, yang menunjukkan bahwa ia baru saja melakukan mesuraga selama 3 hari pati geni. Wajahnya sudah nampak menjadi merah kembali, dan sorot matanya menunjukkan kegairahannya atas masa-masa yang mendatang. Meskipun demikian, ketika mereka lewat di rumah seorang pengikut Raden Mas Said yang dengan sandi tetap berada di lingkungannya, maka Raden Mas Said pun memerlukannya singgah. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, maka para pengawal pun telah berpencaran. Sebagian mendahului, sebagian lagi berada di belakang dan berhenti di bawah pohon yang rindang, seperti seorang pejalan yang sejenak berlindung dari teriknya matahari. Di tempat itu Raden Mas Said mendapat sebuah kelapa muda. Airnya semakin menyegarkan tubuhnya, dan kelapa muda yang kemudian dimakannya telah memberikan kekuatan baru padanya. Karena itulah maka perjalanan berikutnya menjadi semakin lancar dan cepat. Namun malam itu Raden Mas Said masih belum langsung menjumpai Pangeran Martapura. Ia masih harus berhenti dan beristirahat pada seorang pengikutnya yang lain yang dalam tugas sandinya pula tetap berada di rumahnya bersama keluarganya. Pada malam itu Raden Mas Said telah memerintahkan para pengawalnya untuk mencari keterangan, apakah yang telah terjadi di Surakarta. Sementara itu, Kanjeng Susuhunan telah mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Bukan saja para senapati, tetapi juga para pemimpin pemerintahan. Kanjeng Susuhunan ternyata demikian terpengaruh oleh pendapat Kumpeni, sehingga memutuskan mengangkat seorang senapati yang mengecewakan sekali. Beberapa orang senapati yang menghadap Kanjeng Susuhunan dan mendengar keputusan itu menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang dapat dilakukan oleh seorang senapati yang masih muda dan yang hanya mempercayakan kemampuannya pada olah perang yang disadapnya dari Kumpeni. Meskipun ia sendiri selalu membawa senjata api berlaras pendek yang diselipkan di lambungnya, namun senjata itu tidak akan berguna sama sekali untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi.
Kenapa Pangeran Yudakusuma? Bertanya seorang senapati kepada seorang kawannya. Kawannya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu. Tetapi agaknya kumpenilah yang mendesak agar Kanjeng Susuhunan mengangkat seorang senapati yang dapat dikendalikan oleh kumpeni. Tetapi ia tidak akan berarti sama sekali, mungkin apabila ia harus berhadapan dalam perang tanding. Tetapi jika terjadi perang, bukannya perang tanding. Perang antara pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Dan senapati yang terpilih itu tentu akan mempergunakan cara yang baru bagi Surakarta. Cara yang sudah selalu kita pakai, dengan gelar-gelar perang yang sesuai dengan kekuatan prajurit kita akan digabungkannya dengan cara orang-orang asing itu bertempur dalam garis datar. Sejauh-jauhnya dalam gelar yang mirip dengan Wulan Punanggal. Para senapati itu tidak menanggapi lebih jauh lagi. Tetapi hampir setiap orang di antara mereka berpendapat bahwa pengangkatan itu benar-benar atas desakan kumpeni, karena Pangeran Yudakusuma adalah seorang pangeran yang dekat sekali dengan kumpeni. Tetapi lepas dari kemampuannya, setiap orang mengakui bahwa pangeran yang masih cukup muda ini memiliki keberanian dan ketegasan sikap. Bahkan sebenarnya ia bukannya seorang yang amat lemah dibandingkan dengan senapati-senapati sebayanya. Ia memiliki perhitungan yang jauh dan berani mengambil sikap dalam keadaan yang sulit. Demikianlah maka Surakarta telah menetapkan seseorang yang akan memimpin prajuritnya yang akan menghadapi segala kemungkinan dengan kepergian Pangeran Mangkubumi dari istananya dengan diam-diam. Meskipun hampir setiap prajurit menganggap bahwa keputusan itu terlampau lambat datangnya, dan yang ternyata mengecewakan, tetapi itu lebih baik daripada tidak mengambil sikap apapun. Apalagi para petugas sandi sudah selalu melaporkan bahwa Pangeran Mangkubumi telah benar-benar menyusun kekuatan prajurit. Setiap hari para petugas sandi melihat beberapa orang berdatangan. Tetapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti, apakah Pangeran Mangkubumi ada di Sukawati atau berada di daerah Pandan Karangnangka. Keduanya merupakan daerah yang harus diperhitungkan. Ternyata Pangeran Yudakusuma yang masih cukup muda itu mampu bergerak cepat. Dalam waktu yang singkat sesaat setelah ia diangkat menjadi Senapati Agung menghadapi keadaan yang buram di Surakarta itu, ia telah memanggil para senapati untuk bertemu. Keputusan tentang pengangkatannya itu telah disambut dengan dingin oleh Pangeran Ranakusuma. Tetapi sebagai seorang prajurit Pangeran Ranakusuma tetap mematuhi kewajibannya. Ia ditetapkan menjadi Senapati Pengapit di sayap kiri, gelar apapun yang akan disusunnya di dalam keadaan medan yang akan dihadapi kelak. Sedang Senapati Pengapit yang seorang lagi di sayap kanan adalah seorang senapati yang cukup masak dan berpengalaman meneguk pahit getirnya peperangan. Senapati itu adalah Tumenggung Sindura. Seorang tumenggung yang meskipun bukan seorang bangsawan pada tingkat pertama, namun memiliki kemampuan yang selalu diperhitungkan oleh Surakarta. Dan agaknya Pangeran Yudakusuma mempercayakan kekuatannya pada kemampuan Tumenggung Sindura. Jika benar-benar Pangeran Mangkubumi tidak dapat dilukai dengan peluru senjata api kumpeni, maka adalah menjadi tugas Tumenggung Sindura untuk melawannya. Tumenggung Sindura mempunyai pusaka yang dapat diandalkan. Sebilah keris yang sangat disegani oleh setiap orang yang pernah melihatnya. Keris yang disebutnya Kiai Cangkring. Tetapi tidak seorang pun yang dapat dengan pasti menghubungkan keris itu dengan keris yang pernah menggetarkan Singasari karena kutukan MPU Gandring. Yang membuat keris itu, sehingga beberapa orang telah terbunuh karenanya. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti bentuk dan wujud dari Kiai Cangkring yang dibuat oleh MPU Gandring itu, berkata seorang senapati, sehingga kita tidak akan dapat mengatakan apakah keris Tumenggung Sindura itu berasal dari MPU Gandring. Meskipun para senapati selengkapnya telah disusun di dalam perang yang besar di saat yang tepat, namun Pangeran Yudakusuma memutuskan untuk memberikan tekanan-tekanan sebelumnya kepada setiap kedudukan Pangeran Mangkubumi dengan bagian-bagian dari seluruh pasukan. Dengan demikian Surakarta akan dapat menjajaki kekuatan Pangeran Mangkubumi meskipun tidak dengan pasti. Kita akan mengirimkan pasukan-pasukan untuk mendekati daerah pertahanannya. Kita harus tahu sebelumnya, di daerah dan padukuhan yang manakah kekuatan Pangeran Mangkubumi terpusat. Baik bagi induk kekuatannya di Sukawati maupun di Pandan Karangnangka. Kita akan memancing benturan-benturan kecil sebelumnya, sehingga pada suatu saat kita yakin akan kemampuannya. Pada saatnya kita akan memukul kekuatan terbesarnya. Tetapi dengan sekali pukul kita tidak boleh gagal. Jika kita gagal, maka yang akan terjadi adalah peperangan yang berkepanjangan.
Sementara kita dapat mengabaikan kekuatan Said dan Martapura. Karena itu, kita harus secepatnya menyelesaikan Kamas Mangkubumi. Beberapa orang senapati segera menyatakan persetujuannya. Untuk langsung bertindak atas Pangeran Mangkubumi akan sama artinya dengan meloncat ke dalam gelap tanpa mengetahui betapa dalamnya jurang yang diloncatinya. Dengan demikian maka Senapati Agung yang sudah ditentukan itu pun segera memerintahkan kepada para senapati untuk mempersiapkan pasukan masing-masing. Setiap saat pasukan itu dapat diperintahkan untuk maju mendekati pertahanan Pangeran Mangkubumi dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi kita tidak akan mengorbankan kelompok-kelompok kecil itu sehingga tumpas dibantai oleh para petani dan orang-orang kasar yang sudah dapat dipengaruhi oleh Pangeran Mangkubumi, berkata Pangeran Yudakusuma, karena itu, maka pasukan berkuda akan penting artinya di setiap keadaan. Setiap kelompok pasukan akan disertai oleh beberapa orang dari pasukan berkuda yang dapat menghubungkan pasukan yang sedang bergerak itu dengan induk pasukan yang segera akan membuat perkemahan di luar kota menghadapi pusat-pusat pertahanan Pangeran Mangkubumi. Seorang senapati yang berkumis lebat kemudian bertanya, kenapa harus dibuat perkemahan di luar kota? Jika Pangeran Mangkubumilah yang mengambil prakarsa menyerang Surakarta, maka kita tidak akan mengorbankan kota. Karena kelengahan kita Kartasura sudah hancur di dalam geger Pacina yang mengejutkan itu. Karena itu, maka sekarang, setiap gerbang kota dan jalur-jalur jalan harus mendapat pengawasan yang kuat, jawab Pangeran Yudakusuma. Para senapati pun mematuhi perintahnya. Mereka menempatkan diri di bawah pimpinan tunggal yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Susuhunan. Pangeran Ranakusuma yang lebih tua di segala bidang pun tidak banyak mempersoalkannya. Ia jalankan perintah Pangeran Muda Kusuma sebaik-baiknya. Dihimpunnya pasukan yang ada di bawah perintahnya. Sebagian dari mereka adalah pasukan berkuda. Sekelompok dari pasukan berkuda itu di bawah pimpinan seorang anak muda yang paling dipercayanya Raden Juiring. Surakarta bagaikan bangkit dari tidurnya. Betapapun diusahakan untuk tetap memelihara ketenangan, namun kesibukan para prajurit telah membuat hati penduduknya menjadi gelisah. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Pangeran Mangkubumi telah lolos, disusul oleh Pangeran Hadiwijaya dan kemudian ternyata telah lenyap pula Pangeran Wijil. Dengan prihatin Kanjeng Susuhunan memperhatikan perkembangan keadaan. Dengan prihatin pula ia setiap kali mendengarkan laporan tentang persiapan yang sudah diambil oleh Pangeran Yudakusuma. Aku tidak menyangka bahwa orang itu dapat berbuat selincah itu, berkata Kanjeng Susuhunan kepada diri sendiri. Tetapi Kanjeng Susuhunan pun telah menduga bahwa Pangeran Yudakusuma tentu banyak mendapat nasihat dari perwira-perwira kumpeni. Dalam pada itu, semua yang berkembang di Surakarta, di dalam istana Kanjeng Susuhunan dan di luar istana telah didengar oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi pun telah menerima laporan pula, bahwa yang kemudian memegang pimpinan tertinggi pasukan Surakarta yang dipersiapkan untuk menindasnya apabila ia benar-benar mempergunakan kekerasan senjata adalah Pangeran Yudakusuma. Aneh, berkata seorang senapati yang berada di pihak Pangeran Mangkubumi, tidak seorang pun memperhitungkan bahwa yang akan memegang pimpinan kemudian adalah Pangeran Yudakusuma. Kenapa aneh? Bertanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran Yudakusuma bukan seorang senapati yang dapat disejajarkan dengan Pangeran Ranakusuma. Bahkan di medan perang, Tumenggung Sindura yang menjadi senapati pengapitnya bersama Pangeran Ranakusuma, adalah senapati yang lebih mantap meskipun ia bukan seorang pangeran. Pangeran Ranakusuma sudah terlampau tua, berkata Pangeran Mangkubumi. Ah, tentu belum pangeran, sahut senapati itu, ia masih sanggup berhubungan dengan adik istrinya itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan ia adalah senapati yang berpengalaman. Mungkin Tumenggung Sindura karena derajatnya tidak dapat memerintah para pangeran. Tetapi bahwa yang terpilih Pangeran Yudakusuma adalah mengherankan sekali. Masih ada nama-nama yang pantas. Pangeran Mangkubumi tersenyum. Katanya, tetapi menurut pengamatanmu, siapakah di antara mereka yang paling cakap mempergunakan gelar dan tata peperangan yang mirip dengan kumpeni? Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang Pangeran Yudakusuma sengaja mempelajari cara tata gelar seperti orang asing itu. Dan ia lebih percaya kepada senjata api berlaras pendek itu daripada kerisnya yang disebutnya bernama Kiai Sampir. Keris yang sebenarnya sangat berwibawa itu. Benar Pangeran. Dan itulah lawan yang dihadapkan kepada Pangeran. Bagiku akan lebih baik.
Aku lebih senang jika panglima pasukan Surakarta itu langsung dipegang oleh orang asing. Dengan demikian, maka aku tidak akan dipengaruhi lagi oleh keraguan-raguan dan lebih banyak dibayangi oleh hubungan keluarga, karena para senapati itu adalah saudara-saudaraku sendiri. Senapati itu mengangguk-angguk. Ia mengerti betapa beratnya perasaan Pangeran Mangkubumi. Kanjeng Susuhunan adalah kakaknya yang justru mengasihinya. Tetapi ternyata bahwa jalan mereka telah bersimpang. Sementara itu, Raden Mas Said telah kembali pada induk pasukannya. Kepada Martapura, Raden Mas Said segera menunjukkan benda-benda yang didapatnya di atas bukit kecil itu. Siapakah yang memberikan benda-benda ini kepada Raden Mas? Bertanya Martapura. Raden Mas Said menggelengkan kepalanya. Kemudian diceritakannya, bagaimana ia mendapatkan benda-benda itu. Martapura merenungi panji-panji dan kerangka genderang itu sambil mencoba menebak teka-teki yang rumit itu. Namun agaknya ia tidak segera berhasil. Jadi pada saat anak mas mendapatkan benda itu, anak mas dengan pasti melihat seseorang di atas bukit itu pula. Ya paman. Anak mas, berkata Martapura, kadang-kadang kita terganggu oleh bayangan-bayangan yang sebenarnya hanya ada di dalam angan-angan kita. Apalagi dalam keadaan seperti yang terjadi pada anak mas saat itu sesudah 3 hari 3 malam melakukan pati geni. Ah, desah Raden Mas Said, aku tetap sadar tentang diriku dan keadaan di sekelilingku. Panji-panji dan kerangka genderang ini pun bukan sekedar barang-barang yang hanya ada di dalam angan-angan kita. Dan seperti yang kau ceritakan, orang itu rasa-rasanya pernah kau kenal? Ya, orang itu pernah aku kenal. Apalagi aku tahu bahwa Pamanda Pangeran Mangkubumi sering mempergunakan pakaian seorang petani. Kadang-kadang seorang perantau. Martapura mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, Raden Mas Said. Agaknya tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Mangkubumi. Siapapun orang yang kau lihat, tetapi kau telah mendapatkan isyarat itu. Kau harus menegakkan panji-panji yang selama ini sudah kau kibarkan, dan kau harus mencanangkan genderang perang melawan orang-orang asing yang sudah kau mulai. Saat itu sudah tiba. Dan kau sudah sepantasnya bekerja bersama dalam satu langkah dengan Pangeran Mangkubumi. Kedua benda yang kau temukan itu adalah isyarat gaib yang kita terima dengan jelas. Raden Mas Said mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa tidak ada perbedaan pokok dari perjuangannya dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi. Jika sebelumnya mereka tidak berjalan teriring, karena mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tetapi bukan perbedaan pada pangkal pendirian mereka. Ternyata kedua benda itu telah semakin mendekatkan hati Raden Mas Said kepada pamandanya, seolah-olah kedua benda itu merupakan aba-aba untuk menjunjung panji-panji perjuangannya semakin tinggi, dan mengumandangkan genderang perang ke seluruh wilayah Surakarta. Dari ujung sampai ke ujung. Namun demikian baik Raden Mas Said maupun Pangeran Mangkubumi masih belum mengadakan hubungan secara resmi. Agaknya mereka masing-masing masih akan memperhitungkan kemungkinan yang diambil oleh Surakarta dan Company. Namun mereka telah berusaha untuk saling mengisi apabila benar-benar terjadi benturan bersenjata. Dan karena itulah sebabnya maka Raden Mas Said dan Martapura kemudian bergeser dan menempatkan kekuatan di sebelah utara. Dan karena Martapura semula adalah Bupati Grobogan yang tidak bersedia tunduk kepada kekuasaan Company yang semakin besar di Surakarta, maka sumber kekuatan Martapura adalah dukungan rakyat Grobogan, ditambah dengan rakyat di daerah-daerah yang pernah dilalui oleh pasukannya yang mengerti arti perjuangannya bersama Raden Mas Said. Dua pemusatan pasukan yang besar itu memang harus diperhitungkan oleh Panglima Pasukan Surakarta dan Company. Tetapi arah pandangan Pangeran Yudakusuma yang pertama-tama adalah Pangeran Mangkubumi. Yang terjadi kemudian di sekitar Surakarta adalah kesibukan para prajurit. Pasukan Surakarta telah mulai mempersiapkan diri di luar kota dan di sepanjang perbatasan. Padukuhan-padukuhan kecil di perbatasan merupakan pemusatan pasukan yang terpencar tetapi di bawah satu perintah. Setiap kali pasukan yang terpencar itu akan segera mampu berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Namun demikian setiap kelompok pasukan mempunyai tanggung jawab mereka sendiri sesuai dengan susunan tangga pimpinan mereka. Seperti yang direncanakan, maka Pangeran Yudakusuma pun mulai mengirimkan peronda-peronda dalam jumlah yang cukup besar mendekati daerah yang dianggapnya berbahaya. Bahkan sebagian dari para peronda itu pun telah memasuki padukuhan Jatisari pula.
Kiai Danatirta yang tinggal di padukuhan terpencil tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan keadaan itu. Bahkan ia harus menyaksikan pasukan Surakarta yang setiap saat memasuki padukuhannya. "Ayah," berkata Arum ketika ia bertemu dengan beberapa orang prajurit di jalan pulang dari sawah, prajurit-prajurit itu nampaknya sudah dalam kesiagaan perang. Ayahnya tidak merasa perlu untuk menyembunyikan keadaan, karena anaknya tentu sudah mendengarnya pula. Maka katanya, "Ya Arum, keadaan memang sudah menjadi gawat. Bahkan sudah merayap hampir sampai ke puncak. Tetapi Kakang Buntal sama sekali tidak memberi kesempatan kepadaku untuk ikut serta di dalam perjuangan ini. Jika sampai saatnya Kakang Buntal masih tetap berdiam diri, aku akan datang sendiri menghadap senapati dari pasukan Pangeran Mangkubumi yang paling dekat." Ayahnya menarik nafas. Namun kemudian katanya, "Arum, kau memang berhak ikut dijalani perjuangan membebaskan Surakarta dari kekuasaan orang-orang asing yang semakin lama terasa semakin dalam mencengkam. Tetapi kau tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Tunggulah dengan sabar, bahwa pada saatnya kau akan mendapat kesempatan. Jika kau tidak berada di antara pasukan yang sudah siap untuk bertempur itu, bukan berarti bahwa kau tidak akan mendapat kesempatan. Mungkin kau dapat melakukannya dengan cara lain." "Apakah yang dapat aku lakukan di sini, Ayah?" "Menunggu sampai aku tidak dapat mencetak lagi karena pasukan berkuda yang dipimpin oleh Raden Juiring itu menangkapku." Ayahnya menggeleng. Katanya, "Percayalah, bahwa Raden Juiring tidak akan menangkapmu. Bagaimanapun juga ia adalah saudara seperguruanmu. Ayah tidak melihat, bagaimana ia mengancamku hanya karena kalung merjan itu." Ayahnya memandang gadis yang sedang dibakar oleh hasrat perjuangannya. Memang Arum memiliki kelainan dari gadis-gadis kawannya bermain. Gadis-gadis itu pada umumnya hanya dapat berdesah dengan cemas, karena mereka tidak mempunyai bekal untuk berbuat lebih banyak daripada menyediakan makan dan minum apabila mereka terhimpun di dalam pasukan yang sedang berjuang itu. Tetapi Arum mampu bermain pedang. Namun demikian ayahnya masih juga menyabarkannya sambil berkata, "Tunggulah untuk beberapa lama Arum. Buntal tentu akan segera datang. Surakarta sudah mengangkat seorang senapati besar ayah. Keadaan sudah demikian gawat. Seperti yang ayah lihat prajurit Surakartalah yang justru sudah berkeliaran di sini. Bukan dari pasukan Pangeran Mangkubumi atau dari pasukan Raden Mas Said." "Aku mengerti Arum. Tetapi kau harus menunggu." Arum tidak menjawab lagi. Ia masih ingin memenuhi permintaan ayahnya dalam 1-2 hari. Tetapi jika keadaan memaksa ia merasa lebih aman berada di antara pasukan bersenjata Pangeran Mangkubumi bersama Buntal daripada berada di padukuhannya. Setiap saat Raden Juiring dapat bertindak, karena Raden Juiring mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu. Tetapi apakah sekedar didorong oleh hasrat untuk berjuang semata-mata, tiba-tiba saja timbul pertanyaan di dalam hatinya. Meskipun tidak ada orang lain yang mengerti pertanyaan yang melonjak di dalam hati itu, namun wajah Arum menjadi kemerah-merahan. Ia tidak dapat ingkar, bahwa sebenarnya bukan saja karena ia ingin menyumbangkan tenaganya bagi tanah tercinta, tetapi juga didorong oleh perasaan yang kadang-kadang disembunyikannya sendiri. Namun demikian, semakin lama menjadi semakin nyata bagi dirinya sendiri, bahwa ia merasa lebih tenang berada di dekat Buntal tetapi sebagai seorang gadis ia terpaksa menahan diri. Ia masih harus menjaga agar ia tidak kehilangan kepribadiannya sebagai seorang gadis meskipun ia memiliki kelainan di dalam olah kanuragan. Karena itulah, maka Arum masih tetap berada di padukuhannya. Seperti biasa ketika matahari terbit, Arum sibuk membersihkan rumahnya, sementara beberapa orang pembantu rumahnya sibuk membersihkan halaman dan yang lain bekerja di dapur. Jika kemudian matahari semakin tinggi, Arum pergi bersama beberapa orang kawan-kawannya berbelanja di ujung padukuhannya, untuk menyiapkan makan yang akan mereka bawa ke sawah menjelang siang hari. Tetapi ketika itu, gadis-gadis padukuhan Jatisari menjadi ketakutan. Mereka yang sudah berada di depan gardu tidak berani meneruskan langkahnya menuju ke ujung padukuhan untuk berbelanja. "Ada apa?" bertanya Arum yang kemudian juga datang sambil membawa bakul kecil. "Pasukan berkuda," desis seorang gadis, "aku melihatnya sepasukan berkuda dibulak di luar padukuhan ini." Dada Arum menjadi berdebar-debar. "Apakah pasukan yang pernah datang kemari untuk mengurus merjan itu?" bertanya Arum, "bukankah kalian mengenal Kakang Juiring? Apakah pasukan itu dipimpin oleh Kakang Juiring juga?"
Kami tidak dapat melihat dengan jelas, sahut gadis yang lain, yang juga melihat pasukan berkuda itu di luar padukuhan. Arum termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tentu mereka tidak akan mengganggu kita. Mereka hanya meronda. Tetapi kawan-kawannya masih tetap termangu-mangu. Bersambung ke jilid 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.